Ada satu dosen di Amerika Serikat, teman-teman. Beliau orang Muslim dan beliau sangat mendukung Palestina. Tetapi ada beberapa mahasiswa lain di kampus yang sama yang anti Palestina. Maka mereka ingin mem-PHK dosen tersebut secara tidak langsung. Maka mereka mencari kesalahannya dulu agar bisa mereka buat laporan nanti. Mereka cari-cari di internet beberapa artikel, beberapa video di mana dosen tersebut memberi persetujuan atas konsep poligami. Jadi dia menyatakan bahwa poligami itu boleh saja dilaksanakan, tidak ada masalah. Dan mereka membuat laporan ke rektor universitas tersebut bahwa dosen tersebut mendukung hal yang merupakan ilegal di Amerika Serikat dan benar dosen tersebut di PHK, dikeluarkan dari kampus. Ada apa dengan poligami? Kenapa Islam memperbolehkan poligami sementara kebanyakan agama yang lain melarang poligami? Apakah benar poligami itu tujuannya hanya untuk mencari hawa nafsu? Apakah benar poligami itu bentuk yang syar'i dari selingkuh? Ada apa dengan poligami? InsyaAllah di kajian yang sensitif ini, Ana akan bahas poligami dan akan menjawab beberapa pertanyaan yang jarang dibahas tentang poligami. Karena soal poligami itu, teman-teman, jarang dibahas dengan benar. Dan banyak informasi salah yang disampaikan. Sebelum Ana bahas, Ana mau tanya teman-teman, apakah di keluarga antum atau teman antum ada yang poligami? Jika ada, kehidupannya seperti apa, kondisinya seperti apa. Ada satu orang, teman-teman, namanya Zuma. Zuma itu adalah mantan presiden Afrika Selatan. Zuma menjabat dari tahun 2009 atau 2008 sampai 2018. Presiden Zuma pernah diwawancarai oleh seorang jurnalis dari Amerika Serikat. Jurnalis memberi satu pertanyaan yang agak aneh kepada Presiden Zuma. Kata jurnalis, kamu ini memimpin negara besar, kamu memimpin negara maju. Kenapa orang berpendidikan tinggi seperti kamu bisa punya sampai 8 istri di waktu yang sama? Kenapa kamu melakukan praktik yang menghina wanita padahal kamu orangnya berpendidikan? Dan iya betul, teman-teman, Presiden Zuma itu punya 8 istri di waktu yang sama. Beliau ini adalah presiden yang non-muslim dari sebuah suku di Afrika Selatan yang namanya Zulu. Di suku Zulu ini, praktek poligami itu sangat terkenal dan jumlahnya tidak terbatas. Presiden Zuma sendiri punya 20 anak, teman-teman. Ini di Afrika sangat biasa karena selain Islam, banyak agama dan banyak tradisi yang memperbolehkan poligami, teman-teman. Tetapi yang sangat menarik adalah jawaban dari Presiden Zuma. Bagaimana Presiden Zuma menjawab pertanyaan yang kurang sopan itu. Kata beliau, kamu bertanya seolah-olah tradisi kamu yang benar. Di tradisi kamu, poligami itu tidak boleh. Maka kamu buat kesimpulan sendiri bahwa poligami itu tidak baik dan poligami itu merendahkan perempuan. Kesimpulan yang kamu buat, kamu ingin paksakan kepada saya. Dan ini tidak benar. Kata siapa poligami itu merendahkan perempuan? Kemudian beliau lanjut, mending saya poligami secara terang-terangan daripada kalian di barat, di mana mungkin ada satu pria yang tidak punya istri sama sekali, tetapi dia punya banyak pacar dan punya banyak anak di luar pernikahan. Dan ini poin utama, teman-teman, yang Ana mau sampaikan. Presiden Zuma, walaupun beliau ini non-muslim, tetapi beliau ini tidak menjawab dengan metode apologetik. Metode di mana beliau memberi pembelaan, memberi permintaan maaf atas apa yang beliau lakukan. Beliau punya tradisi tertentu, punya beberapa ketentuan tertentu di sukunya, dan beliau bangga dengan tradisi dan ketentuan dan hukum-hukum tersebut. Dan ini yang penting kita ketahui, teman-teman. Poligami itu bukan dari manusia, bukan buatan manusia. Ini adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Hukumnya tidak wajib, tetapi tetap termasuk syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita membahas poligami, wajib kita bahas dengan sopan tanpa ada merendahkan siapapun.
karena poligami itu dilakukan oleh Nabi dan oleh hampir semua sahabat. Karena yang menentukan poligami itu bukan kita, yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala, makanya kita harus respect, kita harus hormat, kita harus sopan ketika kita membahas syariat Allah Subhanahu wa taala. Saya tahu cerita seseorang teman-teman yang menjalin pernikahan dengan istrinya selama 30 tahun. Tetapi mereka tidak diberi anak. Memang mereka tidak diberi rezeki anak. Suatu hari istrinya memutuskan, saya mau suamiku merasakan punya anak itu seperti apa. Saya mau suamiku punya anak. Maka dia memutuskan untuk mencarikan calon istri untuk suaminya sendiri. Kebetulan beliau ini kenal sama seorang perempuan yang lebih muda dari dia, yang belum pernah menikah. Kemudian dia melamar perempuan tersebut untuk suaminya sendiri, dan benar mereka nikah. Bahkan mereka tinggal di satu gedung yang sama, dua apartemen yang berbeda, satu gedung yang sama, dan mereka sudah punya anak. 3 anak. 3 anak itu adalah anak kandung dari istri kedua, tetapi istri pertama masih menganggap 3 anak tersebut sebagai anaknya sendiri. Jadi teman-teman, kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan poligami, bagaimana keluarga tersebut bisa merasakan nikmatnya punya anak dan bisa hidup damai dan tenang? Poligami memang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan poligami sebagai jalan keluar bagi beberapa rumah tangga yang punya masalah. Mungkin akan ada yang berteriak, kalau gitu kenapa perempuan tidak diperbolehkan untuk punya lebih dari satu suami juga? Kenapa hanya pria yang diperbolehkan punya lebih dari satu istri? Dan ini pertanyaan yang sangat bagus teman-teman. Jawabannya sederhana. Karena salah satu hak utama manusia adalah mengetahui siapa ayah kandungnya. Kalau ibu kandungnya itu mudah sekali mengetahuinya, ibu yang melahirkannya. Tapi siapa ayah kandungnya? Setiap manusia punya hak untuk mengenal siapa ayah kandungnya. Jika ada satu wanita yang punya 4 suami, kemudian tiba-tiba dia hamil, bagaimana kita bisa tahu anak yang di dalam kandungannya itu dari suami yang mana? Mungkin ada yang akan menjawab, bisa pakai DNA syekh. Tapi teman-teman, DNA itu hasilnya yang paling tinggi, yang paling bagus itu 96%. Berarti di setiap 100 kasus ada 4 anak yang akan salah mengetahui siapa ayahnya. Maka ini tidak bisa dijadikan sebagai solusi. Dan ini teman-teman termasuk fitrah wanita dan fitrah pria juga. Biar Ana jelaskan teman-teman. Sayangnya di zaman kita ini banyak pria yang sudah menikah yang selingkuh. Tetapi yang lebih aneh lagi, banyak pria juga yang selingkuh dan dia tidak malu kalau dia selingkuh. Bahkan dia cerita ke teman-temannya detail perselingkuhannya. Mereka pergi kemana, jalan-jalan kemana, check-in kemana, dia jelaskan dengan bangga. Padahal dia punya seorang istri. Beda kalau ada satu kasus wanita selingkuh. Dia punya suami, tetapi dia selingkuh. Biasanya dia malu menyampaikan bahwa dia selingkuh, malu menyampaikannya kepada teman dekatnya sendiri. Kalaupun disampaikan, bukan disampaikan dengan rasa bangga, tapi disampaikan dengan rasa malu. Ini adalah fitrah manusia teman-teman. Fitrah wanita dan fitrah pria. Jadi teman-teman, kesimpulannya, poligami itu adalah syariat Allah Subhanahu wa taala yang Allah halalkan kepada orang muslim sebagai jalan keluar, sebagai solusi. Tetapi di waktu yang sama tidak ada paksaan sama sekali. Jadi teman-teman, kalau ada wanita yang suaminya poligami dan dia tidak berkenan, apakah dia berhak untuk meminta cerai? Apakah ini bisa dianggap sebagai alasan kuat? Ada satu kasus yang pernah terjadi di zaman Rasulullah mirip dengan kasus ini teman-teman. Ada satu wanita yang pergi ke tempat Rasulullah dan mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, suami saya itu orang baik, orang yang taat, orang yang paham agama, orang yang tidak marah, orang yang dermawan. Tetapi saya tidak bisa hidup dengan dia. Saya sudah tidak bisa hidup dengan dia. Saya tidak mau terima dia. Saya tidak nyaman dengan dia. Saya tidak senang kalau berdua dengan dia. Apakah saya boleh minta cerai? Maka kata Rasulullah,
apakah kamu bisa kembalikan mahar yang dia berikan kepada kamu? Rasulullah kan kenal sama wanita. Rasulullah tahu bahwa wanita itu diberi mahar kebun, ya. Jadi Rasulullah bertanya kepada wanita itu, apakah kamu mau kembalikan kebunnya? Maka wanita itu setuju. Iya, saya kembalikan mahar, yang penting saya cerai. Maka Rasulullah memperbolehkan dia dengan satu syarat, yaitu kembalikan mahar yang suaminya berikan sebelum nikah. Tapi teman-teman, ada satu pesan penting sekali buat pria dan satu pesan yang penting sekali buat wanita. Penting sekali teman-teman, tolong didengar dengan baik. Pesan yang pertama untuk pria. Tolong teman-teman, poligami itu bukan mainan sama sekali. Poligami itu tanggung jawab yang besar teman-teman. Kadang-kadang antum tidak bisa adil dengan satu istri saja. Satu istri saja tidak bisa adil. Apakah antum akan bisa adil dengan dua istri? Kadang-kadang satu istri zalim. Apakah antum mau zalim dengan dua orang? Apakah antum mau dosanya di double? Sama satu istri saja, kadang-kadang antum pusing dengar curhatannya. Bagaimana antum akan mampu mendengar curhatan dua istri atau tiga istri atau tiga istri? Dengan satu istri saja, kadang-kadang antum tidak menafkahi sepenuhnya. Bagaimana antum akan menafkahi 2, 3, 4 istri secara lahir, batin dengan baik? Kadang-kadang dengan satu istri saja antum jarang ngajak jalan-jalan, jarang ngajak ngobrol, jarang ngajak santai-santai. Bagaimana dengan 2 istri, 3 istri, 4 istri? Poligami itu tidak mudah sama sekali. Poligami itu tanggung jawab yang besar. Jangan dikit-dikit ada masalah mau poligami. Dikit-dikit ada masalah ngancam istri mau poligami. Ini tidak bagus sama sekali teman-teman, dan tidak baik, tidak sesuai syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan satu pesan buat wanita teman-teman, ini pesan yang penting sekali juga. Teman-teman, saya pernah mendengar satu wanita yang mengatakan seperti ini. Sekarang di dunia ini, semua pria yang poligami itu hanya mencari hawa nafsunya saja. Ya Allah, ya Allah. Ini ucapan yang bahaya sekali teman-teman. Zaman dahulu, kalau ada orang yang menyampaikan ucapan seperti ini, pasti dihukum berat di pengadilan. Bahkan bisa dihukum mati. Karena bisa dianggap mengolok-olok syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalimat ini, karena ucapan ini mengandung penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW. Yang bukan hanya menikah dengan 4, tetapi istri Rasulullah pas di zaman Rasulullah 11 atau 12 kalau kita hitung Maria Al-Qibtiyah. Hampir semua sahabat Rasulullah itu poligami. Hampir semua tabi'in itu poligami. Ini mengandung penghinaan kepada mereka. Kalau antum tidak mau dipoligami, itu tidak ada masalah. Ini hak antum, tidak apa-apa. Tetapi kalau mau membahas poligami, itu harus dengan sopan, harus dengan respek, harus dengan hormat. Karena ini adalah syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum tidak setuju di poligami, ini keputusan antum sendiri. Tapi tolong, jangan mengucapkan kata-kata yang ada kesan menghina terhadap syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pernah membaca satu postingan di IG teman-teman di mana ada satu pertanyaan. Lebih baik suamimu selingkuh atau poligami? Banyak sekali yang komentar, lebih baik suami saya selingkuh daripada poligami. Katanya karena kalau poligami itu selamanya, tapi kalau selingkuh itu 1 atau 2 kali dia bisa taubat. Ini parah teman-teman. Saya kaget masih ada muslimah-muslimah pengikut Nabi Muhammad SAW, umat Nabi Muhammad SAW yang berpendapat seperti ini teman-teman. Secara tidak langsung menyamakan selingkuh dengan poligami, bahkan berpendapat bahwa selingkuh itu di atas poligami. Selingkuh itu zina teman-teman, dosa besar. Dosa besar teman-teman, ini bukan dosa kecil dan hukumannya berat sekali teman-teman. Malah disamakan dengan poligami, malah ditinggikan, dinaikkan di atas poligami. Poligami itu yang pernikahan sah, halal di mata hukum, di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, dianggap lebih rendah dari selingkuh. Kalau kita seorang muslim memandang zina itu lebih baik dari pernikahan sah, maka kondisi kita itu sudah darurat. Kondisi kita itu sudah urgent. Kondisi kita itu sudah parah teman-teman. Mending jawab tidak mau diselingkuhin, tidak mau dipoligami. Silahkan. Itu lebih baik daripada jawab selingkuh lebih baik dari poligami. Orang yang menerima zina dibanding pernikahan sah,
itu keimanannya harus dipertanyakan teman-teman. Jadi teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan hari ini yang pertama, poligami itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh diharamkan oleh manusia. Yang kedua, poligami itu dihalalkan karena ada banyak kebaikannya buat beberapa orang. Dan bisa jadi ada membawa keburukan buat orang yang tidak bisa adil, buat orang yang tidak bisa memanage soal ini dengan baik. Yang ketiga, jika ada istri yang tidak mau dipoligami, maka itu haknya, tidak ada masalah, silahkan. Tapi kalau berbicara poligami atau membahas poligami, itu harus dibahas dengan sopan, karena ini adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai menuduh orang yang poligami itu hanya mencari hawa nafsunya. Yang keempat teman-teman, pesan buat pria, jangan dikit-dikit mengancam istrimu mau poligami. Ini bukan akhlak pria yang baik, ya. Dan jangan mengira bahwa poligami itu mudah. Jangan mengira bahwa poligami itu sebuah mainan. Jangan mengira bahwa poligami itu adalah kenikmatan. Enggak, poligami itu berarti tanggung jawabmu di double. Nafkahmu yang harus dikeluarkan setiap bulan di double. Energi yang kamu keluarkan setiap bulan untuk mendengar curhatan istri, untuk mengajak istri jalan-jalan, untuk mengajak istri ngobrol, itu harus di double. Masalah-masalah yang dalam hidupmu itu di double juga. Yang kelima, pesan buat wanita yang Ana sampaikan tadi, jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang buruk tanpa kita sengaja. Syukran teman-teman, barakallahu fikum. Mudah-mudahan kajian hari ini bermanfaat insyaallah. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.